Halo Sobat Katolik Muda, selamat datang di program seputar Katolik. Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Ya, salah satu ciri khas yang ada dalam gereja Katolik adalah adanya hierarki. Tentu kebanyakan dari sobat sudah tidak asing lagi dengan kata hierarki. Kata hierarki sering diidentikan dengan susunan jabatan atau susunan kepemimpinan. Sebenarnya, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, hierarkia, yang artinya jabatan suci. Dalam gereja Katolik, kaum hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan suci karena tabisannya. Oleh karena itu, orang yang termasuk dalam hierarki gereja sering juga disebut sebagai kaum tertahbis. Kaum hierarki bertugas untuk mengembalakan umat beriman, sebagaimana dulu para rasul diutus oleh Yesus mengembalakan jemaat. Sekarang ini struktur hierarki dalam gereja terdiri dari paus, para uskup, para imam, dan para diakon. Mari kita simak penjelasannya. Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, sekaligus adalah pemimpin tertinggi dalam hierarki. Seorang paus biasanya disebut sebagai pengganti Rasul Petrus. Tuhan Yesus Kristus dulu mengangkat Petrus menjadi pemimpin para rasul untuk menggembalakan jemaat. Kini, paus sebagai pengganti Rasul Petrus bertugas untuk memimpin para uskup dalam menggembalakan umat beriman. Menurut tradisi, Petrus adalah uskup kota Roma pertama. Roma dahulu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh hidup gereja. Oleh karenanya, kini Paus sebagai uskup kota Roma sekaligus sebagai pengganti Rasul Petrus bertugas bukan hanya untuk memimpin atau menjadi uskup kota Roma saja, melainkan juga bertugas sebagai pemimpin gereja sedunia. Paus sebagai pengganti Petrus memiliki tugas dan kuasa yang serupa dengan Petrus, yakni menjadi pemimpin, guru, dan gembala tertinggi gereja. Jabatan seorang paus biasanya berlaku seumur hidup setelah ia terpilih. Seorang paus merupakan seorang kardinal yang memenangkan minimal 2/3 suara saat pemilihan paus berlangsung yang dilakukan oleh para kardinal dari seluruh dunia. Pemilihan ini biasanya disebut sebagai konklav. Uskup. Uskup adalah pemimpin gereja lokal atau keuskupan. Para uskup merupakan pengganti para rasul yang bertugas sebagai guru, imam, dan gembala bagi gereja. Dalam menjalankan tugasnya, biasanya uskup dibantu oleh para imam dan diakon yang tersebar di paroki-paroki setempat dalam suatu wilayah keuskupan tertentu. Uskup biasanya adalah imam yang dipilih untuk menerima tabisan uskup dan ditugaskan untuk memimpin suatu keuskupan. Imam. Imam atau yang sering disebut sebagai romo atau pastor merupakan wakil uskup bagi jemaat-jemaat di paroki-paroki atau di daerah-daerah. Seorang imam bertugas untuk membantu uskup dalam memberikan pelayanan, penggembalaan, dan pewartaan Injil kepada umat. Biasanya seorang imam bertugas dalam suatu wilayah paroki tertentu. Namun ada juga imam yang mendapat tugas-tugas khusus sesuai tugas yang diberikan uskup kepadanya. Secara umum, tugas seorang imam adalah memberikan pelayanan sakramen kepada umat. Selain itu, imam juga bertugas untuk mengelola paroki-paroki tempat ia ditugaskan. Diakon. Diakon biasanya adalah seorang pria yang ditahbiskan oleh uskup untuk membantu uskup dalam bidang-bidang tertentu, misalnya menjadi saksi resmi gereja dalam perkawinan, membaptis, dan menerimakan komuni suci. Diakon dikenal sebagai pembantu uskup dengan tugas terbatas. Tentang kardinal.
Kardinal bukanlah jabatan hierarkis dan tidak termasuk dalam struktur hierarki. Seorang kardinal adalah seorang uskup yang diberi tugas dan wewenang memilih paus baru bila mana ada seorang paus yang meninggal. Kini, kardinal juga berfungsi untuk menjadi penasihat paus dalam memutuskan kebijakan-kebijakan tertentu. Kardinal dipilih sendiri oleh paus. Para uskup yang dipilih oleh paus menjadi kardinal kemudian membentuk suatu dewan kardinal. Sejak abad ke-13, warna pakaian khas dari kardinal adalah merah lembayung. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hierarkis gereja. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai gereja Katolik. Jangan lupa like dan share video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau usul tema dapat ditinggalkan di kolom komentar. Mari kita semakin mencintai iman Katolik kita. Salam seputar Katolik.